Perkenalkan, nama saya Novan Al-Hafiz dengan NPM 257844024, Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja. Di sini pengertian algoritma. Algoritma adalah sebuah serangkai langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemrograman, algoritma membantu komputer dan memahami dan mengeksekusi langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan solusi secara efisien. Nah, adapun selanjutnya yaitu fungsi-fungsi algoritma. Fungsi algoritma yaitu yang pertama menyederhanakan masalah kompleks. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi pemrograman. Dan yang ketiga mendukung perencanaan dan pengujian. Kemudian yang terakhir yang keempat meningkatkan skalabilitas. Untuk selanjutnya yaitu di sini kenapa prodi teknologi rekayasa elektronika membutuhkan algoritma atau pemrograman, karena algoritma pemrograman digunakan untuk menemukan routed path atau terpendek menuju tujuan tertentu, mempertimbangkan faktor seperti lalu lintas, waktu tempuh, dan jarak. Kemudian di sini kita lanjut ke flowchart. Di sini ada simbol-simbol flowchart. Flowchart diantaranya terminator, fungsinya pemulaan akhir atau pemrograman, garis alir atau flow-layer, arah akan pemrograman, dan yang ketiga adalah perpation, proses inisialisasi atau pengembalian halaman ke awal. Kemudian di sini ada proses perhitungan atau proses pengolahan data, dan yang selanjutnya yaitu input atau output data. Proses input atau output data, parameter atau inferensi, kemudian parvidate, dan proses subprogram, pemulaan subprogram atau proses menjalankan subprograman. Kemudian decision, pengendalian, penyataan, penyelesaian, dan data yang memberikan pihak untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian on page continuer atau misalkan kayak lingkaran kayak gini, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. Oke, mungkin kita langsung saja ya langsung ke flowchartnya ya. Di sini kita langsung ke flowchartnya. Untuk masalah pertama yaitu sistem keamanan. Jadi kita mulai dari start. Ketika sudah start, pin menerima sinyal output atau input melalui jaringannya. Kemudian setelah menerima sinyal, kemudian semua komponen nyala atau on. Setelah komponen nyala, kemudian sensor bekerja. Di sini sensor tersebut mendeteksi adanya gerakan ataupun mendeteksi adanya bahaya di sekitaran sensor tersebut. Terus di sini alarm berbunyi atau burst on. Nah, terus setelah alarm berbunyi, kita menampilkan data tersebut, data yang dibaca oleh sensor kita dibaca menggunakan LCD, sistem yang aktif. Nah, setelah sistem yang aktif dan selesai, ini bisa diulang-ulangi jika ada di sensor tersebut bekerja atau mendeteksi adanya bahaya. Untuk yang studi kasus yang kedua, di sini ada
robot pemilik barang. Jadi kita mulai dari start ya. Kemudian sensor mendeteksi. Nah, sensor mendeteksi di sini mendeteksi barang besar dari atau 50,5 kilo ke atas. Nah, itu antara ya atau tidak. Nah, misalkan barang tersebut dinyatakan tidak, maka servo kiri servo ini berfungsi untuk mengambil barang yang ya atau tidak. Misalkan servo kiri ini kita mau untuk mengambil barang yang tidak akan kita ambil. Nah, untuk servo kanan ini berfungsi untuk mengambil barang yang kita ambil. Kemudian barang tersebut dan beratnya itu ditampilkan di monitor atau di LCD. Nah, setelah itu dan akhirnya selesai. Terus kemudian ini yang studi kasus yang ketiga, monitor suhu layar. Kita mulai. Terus sensor mendeteksi suhu kurang dari 35 derajat. Di sini kita menggunakan 2 relay ya. Relay yang di sini berfungsian untuk relay di sini berfungsi untuk menyalakan kipas. Di sini relay jika suhu kurang dari 35 derajat, maka relay on kipas nyala. Jika suhu lebih dari 35 derajat, relay off kipas mati. Nah, dalam selang waktu untuk menyalakan kipas itu di sini kita menggunakan delay 50 second atau setara dengan 5 detik untuk menstandbykan kipas tersebut. Nah, ini bisa diulang kembali ketika jarak suhu sudah mulai 35 ke atas, kemudian selesai.